Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Bapak di pembahasan latihan PPAD MGMP Bahasa Indonesia paket keempat. Pada malam hari ini kita akan belajar membahas soal yang kemarin sudah kita ujikan. Yang pertama, makna kata akulturasi pada teks tersebut adalah. Untuk mencari makna kita lihat kalimatnya dulu, kita lihat kalimat di depan dan di belakangnya. Batik merupakan sebuah teknik pembuatan pakaian dengan corak dan teknik pewarnaan menggunakan malam yang diaplikasikan ke seluruh kain. Di sini itu akulturasi ada di sini, gitu ya. Kemudian batik Indonesia yang dibuat di Pulau Jawa memiliki sejarah akulturasi panjang dengan corak berbeda yang terinspirasi dari berbagai kultur. Di sini ada berbagai kultur, jadi terinspirasi dari berbagai kultur. Jadi itu sudah bukan asli dari Jawa, tapi sudah terinspirasi. Jadi sudah terinspirasi dari berbagai budaya seperti itu. Kita lihat jawabannya. Suatu cara yang berkembang dan diwariskan dari generasi ke generasi, tidak ya. Proses belajar mengenai dan menghayati budaya, enggak. Suatu jenis tindakan saling mempengaruhi, tidak. Proses sosial yang timbul antara manusia dengan suatu kebudayaan asing. Di sini ada ya, terinspirasi dari berbagai kultur, berarti alkulturasi. Itu jawabannya A. Proses sosial yang timbul antar manusia dengan kebudayaan asing. Jadi ini ya, terinspirasi nih kata kuncinya, itu jawabannya A. Soal nomor 2, tujuan penulisan teks tersebut. Nah, untuk mencari tujuan penulisan kita lihat pokok kata per katanya, pokok kalimatnya, pokok kalimat per kalimat. Kita lihat kalimat pertama, rokok mengandung zat kimia yang berbahaya bagi sistem pernapasan. Di sini kan kata kuncinya rokok mengandung zat berbahaya, zat kimia yang berbahaya ya, ini kata kunci. Intinya rokok itu mengandung zat kimia yang berbahaya. Kemudian kalimat kedua, tar dan nikotin merupakan salah satu zat kimia berbahaya yang terdapat dalam rokok. Nah, zat kimianya itu ada tar dan nikotin, itu kunci di kalimat kedua. Kemudian rokok mengandung lebih dari 4000 zat kimia. Ini kata kunci kalimat ketiga, 200 diantaranya beracun. Kemudian kalimat keempat, besarnya tar dan nikotin berpengaruh pada dampak yang ditimbulkan. Jadi racun-racun ini menimbulkan dampak. Jadi intinya itu rokok mengandung zat kimia berbahaya antara lain tar dan nikotin. Kemudian ada 4000 zat kimia, 200 diantaranya adalah beracun. Berarti tujuan penulisannya A, melarang orang untuk merokok. Di situ tidak ada melarang, berarti jawaban A salah. Tidak ada larangan di sini. Membujuk orang agar tidak merokok. Di sini tidak ada bujukan. Menginformasikan. Rokok mengandung, itu kan informasi ya. Kandungan berbahaya dalam rokok ada. Berarti jawaban C bisa jadi. Kita lihat di menginformasikan jenis-jenis zat kimia yang berbahaya. Di sini tidak jelas zat kimia apa. Harusnya kan zat kimia yang ada di rokok. Berarti ini tetap salah. Berarti jawabannya adalah C. Nah, mudah ya anak-anakku. Lanjut soal nomor 3. Pernyataan yang sesuai dengan isi teks. Kalau pernyataan yang sesuai dengan isi teks, kita lihat jawabannya dulu. Jawabannya itu ada di kalimat berapa, nanti di kalimat itu kita samakan. Singa adalah hewan yang memiliki jantung dan paru-paru. Di sini memiliki jantung dan paru-paru. Jadi jawaban A itu condong ada di kalimat pertama. Ini sama dengan jawaban A. Berarti jawaban A kita samakan dengan kalimat pertama. Singa adalah hewan yang memiliki jantung dan paru-paru kecil sehingga termasuk hewan pelari cepat. Singa adalah hewan yang memiliki jantung dan paru-paru cukup kecil. Sama ya? Sama. Hewan ini tidak tergolong pelari cepat. Ini ada di kalimat pertama dan kedua. Nah, di sini
tidak tergolong. Ini tidak tergolong. Di sini termasuk pelari cepat. Berarti jawaban A salah. Kita lihat jawaban B. Ini ada 30 meter, yang ada unsur 30 meter itu ada di sini. Di kalimat ini sampai sini ya. Ini untuk jawaban B. Jadi untuk mencari pernyataan itu dicari kalimat per kalimat yang sesuai. Ini ada di sini. Kita lihat. Singa adalah hewan yang memiliki stamina tinggi dan menerkam mangsanya pada jarak 30 meter. Itulah sebabnya singa mengandalkan penguntitan mangsanya dan jarang menerkam mangsa sampai mereka berada di sini. Jarang menerkam. Di situ menerkam mangsanya pada jarak 30 meter. Di sini padahal jarang. Berarti jawaban ini berbeda. Berarti jawaban B salah. Seperti itu. Singa jantan merupakan aktor yang melakukan pemburuan, sedangkan singa betina di persembunyian. Di sini singa jantan ada di sini ya. Sedangkan singa betina di sini. Ini jawaban C, ini condong di sini. Kita lihat jawaban C. Jadi seperti ini anak-anak, itu mudah ya. Singa jantan merupakan aktor yang melakukan perburuan, sedangkan singa betina tinggal di persembunyian. Singa jantan merupakan aktor yang melakukan sebagian besar perburuan. Benar ya sampai sini ya. Singa betina yang ikut dalam perburuan biasanya tetap tinggal di persembunyian. Berarti sama. Berarti jawaban C bisa benar. Bisa benar, kita merah-merah. Kemudian jawaban D, singa yang melakukan perburuan secara berkelompok. Di sini 17% itu ada di kalimat terakhir. Kita lihat, kita samakan dengan itu. Kita ungu. Jadi seperti ini. Mencarinya itu kalimat per kalimat. Jadi nggak usah dibaca semuanya. Singa melakukan perburuan secara berkelompok. Singa yang melakukan berburu secara berpasangan dan berkelompok memiliki tingkat keberhasilan 30%, mempunyai tingkat keberhasilan 17%. Berarti ini salah, karena dalam bacaan itu 30%, yang 17% itu yang memiliki tingkat keberhasilan berburu sendiri, gitu ya. Berarti jawaban D salah. Berarti jawabannya adalah C. Mudah kan anak-anakku? Lanjut, soal nomor 4, ide pokok. Nah, untuk mencari ide pokok, kita lihat kalimat pertama dan kedua. Kalau kalimat pertama dan kedua itu salah satu menjelaskan kalimat di depannya, berarti ide pokoknya, kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Tetapi kalau dua kalimat terdepan sama-sama menjelaskan, berarti kalimat utamanya ada di belakang. Kita lihat, ide pokok ada di kalimat utama. Dalam cerita wayang Jawa ada sebuah keluarga yang memiliki karakter yang cukup kuat, disebut punakawan. Di sini ada kata punakawan. Punakawan ini itu apa? Ini yang disebut punakawan tadi, sebuah keluarga tadi. Berarti kalimat kedua sebagai kalimat penjelas. Otomatis kalimat ini kita abaikan karena kalimat utamanya sudah ketahuan ada di kalimat pertama. Berarti ini kita samakan jawabannya dengan kalimat pertama. Itu nanti jawabannya. Keluarga yang jenaka dalam wayang Jawa. Di kalimat pertama tidak ada tulisan jenaka, berarti kalimat pertama salah. Seperti itu anak-anakku, mudah kan? B, sebuah keluarga yang terdiri 4 anggota. Sebuah keluarga yang memiliki, tidak ada di sini tulisan 4 anggota, berarti jawaban B salah. Keluarga dengan karakter kuat dalam wayang Jawa. Keluarga yang memiliki karakter kuat disebut punakawan dalam wayang Jawa ada, berarti jawabannya adalah C. D, kita lihat Semar Petruk Gareng. Di sini tidak ada kata Semar Petruk Gareng, berarti ini salah. Sangat-sangat mudah. Nomor 5, kalimat yang menyatakan hubungan tujuan. Nah, tujuan itu berarti apa? Agar, kemudian ke itu juga tujuan. Adik pergi ke sekolah, tujuannya kemana? Ke sekolah. Kita lihat tabu lampot, tanaman buah dalam pot banyak digemari masyarakat. Di sini tidak ada tanda hubung.
Tabu lampot merupakan solusi bagi orang yang ingin mempunyai tanaman buah, tetapi mempunyai lahan yang sempit. Di sini ada kata tetapi, itu berarti mempertentangan ya. Media tanam dan pembibitan bibit yang digunakan untuk tabu lampot harus memenuhi beberapa persyaratan. Bangsa yang berbudaya harus berlalu lintas. Di sini bangsa yang berbudaya harus berlalu lintas gimana enggak ya? Tertib lalu lintas mencerminkan budaya sebuah bangsa. Di sini lalu lintas, terus ini itu berarti maksudnya kita harus tertib lalu lintas. Tertib lalu lintas itu cermin budaya bangsa. Berarti jawaban B bisa itu diartikan di sini. C. Lalu lintas merupakan gambaran kehidupan suatu bangsa. Bukan ya, nilai budaya bangsa hanya dilihat dari cara berlalu lintas, bukan. Soal nomor berikutnya, soal nomor 7. Situasi yang kemungkinan muncul dalam masyarakat berkaitan dengan isi teks tersebut. Ini kita lihat kalimat per kalimat. Kata kuncinya apa gitu ya. Banjir melanda beberapa wilayah di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Jadi di sini ada banjir melanda beberapa wilayah di kecamatan ini. Banjir di kecamatan ini. Ini kata kuncinya sini aja. Terus kalimat kedua apa kata kuncinya? Areal persawahan petani terendam. Berarti intinya banjir melanda ini kemudian di areal pertanian itu terendam. Hal ini terjadi karena dampak proyek pembangunan jalur kereta bandara. Kenapa banjir itu terjadi? Karena dampak ini kata kunci lagi. Proyek tersebut menyebabkan saluran pembuangan air tersendat. Ketika ada proyek menyebabkan ini sehingga menjadi meluap sehingga menimbulkan banjir. Kemudian sebagian besar tanaman cabai mati. Akibatnya petani merugi. Itu kata kuncinya. Situasi yang kemungkinan muncul. A1. Petani jera menanam cabai. Enggak ya. Itu sudah menjadi tahunan. Ketika rugi ya rugi, ketika ada untung ya untung, tapi mereka tidak akan tidak akan jera gitu maksud Bapak. Cabai di pasaran menjadi langka ketika tanaman cabai mati, otomatis cabai di pasaran menjadi langka. Berarti ini bisa ya. Ini bisa menjadi sebuah jawaban. Harga cabai di pasar meningkat ketika cabai mati, itu berarti harganya meningkat. Bisa ya, bisa jadi. Banyak pedagang menimbun cabai, cabainya saja mati kok ditimbun, nggak mungkin. Berarti jawabannya adalah 2 dan 3. Sangat mudah anak-anakku. Lanjut soal nomor 8. Ringkasan. Kalau ada ringkasan itu kita konsentrasi pada kalimat pertama paragraf pertama dan kalimat pertama paragraf kedua. Seperti ini. Maaf. Mudahnya kita lihat 2 kata terdepan sama 2 kata terbelakang. 2 kata terbelakang itu untuk paragraf kedua. Kalau Bapak seperti itu. Laut yang sangat luas, kita lihat di belakang ya. Laut yang sangat luas tidak ada di paragraf kedua kalimat pertama. Berarti jawaban A salah, dianggap salah. Sehingga patut kita banggakan. Di sini kalimat pertama paragraf kedua tidak ada kata sehingga patut kita banggakan. Berarti ini salah. Hasil laut yang melimpah. Di sini tidak ada hasil laut yang melimpah. Berarti ini salah. Hidup dari hasil laut. Di sini ada hidup dari hasil laut. Ada ini untuk jawaban yang paragraf kedua. Kemudian yang ini, Indonesia adalah negara maritim. Ini memang ada, tapi kita lihat kalimat pertama ya. Indonesia adalah negara dengan luas laut yang luar biasa. Di sini disebut bahwa negara maritim faktanya memiliki laut yang luas. Berarti memiliki laut yang luas itu bisa diartikan negara maritim. Berarti ada di kalimat pertama paragraf pertama. Berarti jawabannya adalah D. Ini jawabannya. Sangat-sangat mudah. Soal nomor 9. Simpulan teks tersebut. Kalau ada kesimpulan itu berarti jawabannya harus ada di minimal di semua bacaan, mewakili semua bacaan. Biasanya itu
tetap ada di kalimat pertama, karena kalimat pertama itu sebagai ide pokoknya, sebagai gagasan utamanya. Kedudukan karakter dalam perjalanan setiap manusia sangat penting. Nah, yang ada unsur karakter ini ada di sini. Karakter ya, penanaman karakter itu berarti kedudukan karakter di sini ada. Kemudian sejak dini di sini, sejak dini ada di kalimat kedua. Kemudian memang sangat diperlukan siapapun apapun profesinya, ketika ia memiliki karakter tentu akan menjadi pribadi yang membahagiakan bagi diri dan orang lain. Berarti apapun profesinya itu berarti siapapun itu berarti sangat diperlukan. Ini berarti ada di sini, ada di sini, berarti jawabannya B, karena B itu mewakili semua jawaban. Kita lihat perjalanan hidup manusia memang berlandaskan karakter. Di sini berlandaskan karakter itu hanya ada di tidak daya. Profesi dan pekerjaan apapun harus mengutamakan karakter. Yang ada unsur profesi. Karakter ini hanya ada di kalimat ketiga, berarti bukan jawabannya karena hanya mewakili satu kalimat. Seorang dapat menjalani hidup bila berkarakter positif. Tulisan positif ini hanya ada, malah tidak ada, berarti jawabannya B. Jelas ya. Soal nomor 10. Fakta. Untuk mencari fakta itu kita cari data. Jadi pertanyaannya itu entah fakta atau opini, yang kita cari adalah data dulu, fakta dulu. Di sini ada telah ditemukan varian baru COVID-19 di Inggris. Ini bisa ngomong varian baru di Inggris itu berarti berdasarkan data. Berarti nomor satu adalah data, berarti fakta. Varian baru tersebut disebut B117. Kok bisa ngomong seperti ini? Berarti berdasarkan penelitian, berdasarkan data. Berarti jawabannya adalah 1 dan 2. Terus Pak, kenapa jawaban 3, 4, 5 itu merupakan pendapat? Di situ untuk mencari pendapat itu cari kata-kata yang relatif. Relatif itu tiap orang mengartikan berbeda. Itu pasti opini. Kita lihat. Sangat yakin bahwa B117 tidak lebih mematikan, tidak lebih. Akan tetapi para ahli sangat yakin bahwa varian ini tidak lebih mematikan. Mematikan itu berarti kan opini, relatif. Menurut Pak Luhur, menurut Bapak itu mematikan, tapi menurut kalian belum tentu mematikan. Nyatanya apa? Ada yang sembuh. Tapi menurut Bapak itu mematikan karena jumlah yang meninggal banyak. Berarti itu menimbulkan perdebatan. Berarti ini relatif. Mematikan itu relatif. Tiap orang berbeda-beda. Berarti di sini opini. Kemudian nomor 3, nomor 3 belum ya. Coronavirus jenis ini lebih cepat penularannya. Di sini ada kata cepat. Cepat itu juga relatif karena apa? Menurut kalian cepat, tapi menurut Bapak belum tentu cepat. Misalnya kalian pergi lari itu 5 menit itu termasuk cepat, tapi menurut Bapak tidak cepat karena ada yang lebih cepat. Itu berarti relatif, berarti opini. Masyarakat perlu mewaspadai gejala baru seperti kelelahan. Baru itu juga relatif. Menurut Bapak itu tidak baru karena itu sudah kepala ini kan sudah penyakit lama. Berarti tiap orang berbeda-beda. Berarti jawabannya 1 dan 2. Seperti itu anak-anakku. Kita nanti lanjut ke paket yang kedua, maksudnya ke sesi yang kedua. Terima kasih.